Berikut akan kita diskusikan ya aplikasi dari PD Urdu 2 koefisien konstan homogen dulu ya. Ditambahkan terhadap sistem massa dan pegas ya adalah sistem redaman ya. Ya, redaman viskos, jadi ini mengandalkan viskositas dari fluida ya yang di sini. Mungkin perlu sedikit digambarkan bagaimana cara kerja damper viskos ya. Jadi misalnya saya punya 2 kompartemen gitu ya. Kemudian ini redamannya ya, yang misalnya ada lubangnya di sini. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti gambar ini. Ya. Kemudian ini ada batangnya yang keluar ke sana. Ya. Itu ya. Di sini ada olinya yang memiliki viskositas tertentu sehingga kalau misalnya dashboardnya ini bergerak ke bawah ya, airnya, olinya harus melewati lubang kecil ya ke sana ya. Mungkin lubangnya lebih dari 1 ya. Ya, tapi intinya dia harus melewati lubang kecil ini ya. Lubang kecil di sini ya, yang tadi saya gambarkan. Sebaliknya, kalau ya, sistemnya bergerak ke atas, mungkin ini gambarnya biar menarik. Oke. Kalau sistemnya bergerak ke atas, misalnya sistem dashboard ini, maka ada bagian dari fluida di sini yang harus mengalir ke sana ya kan, yang melewati lubang ya, yang mungkin lebih dari 1, sehingga dia selalu meredam ya gaya baik ke atas maupun ke bawah ya. Kalau dia ke bawah ya, bentar, ke atas saja biar mudah ya, yang sudah ada gambarnya. Maka ada gaya yang menghambatnya ya. Ya, kalau bergerak ke atas, gayanya menghambat ya, disebabkan oleh fluida yang harus mengalir melewati lubang itu, ya, yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya ya. Oke. Pada taraf tertentu ya, hingga kecepatannya tertentu, ternyata besarnya daya hambat ini ya, itu adalah sebanding dengan kecepatan bergeraknya ya. Semakin cepat dia bergerak, semakin besar hambatannya ya. Oleh karena itu dia sebanding dengan kecepatannya ya, dy dt ya. Dan karena arahnya berlawanan ya dikasih tanda negatif. Kemudian karena tergantung
viskositas fluidanya, tergantung konstruksi lubang-lubangnya, luasannya, dan sebagainya. Itu nanti dia memiliki yang namanya konstanta redaman ya, C biasanya ya. Karena sebanding ya, sebanding itu kan tentu sebanding dengan kecepatannya, oleh karena itu dikalikan dy dt. Nah, sebanding dan sistem dashboardnya ini ikut menentukan ya. Nah, oleh karena itu karakteristik dari sistem dashboardnya itu, peredamnya itu diwujudkan dalam C ya. Kita bisa membandingkan dengan sistem massa dan pegas bahwa gayanya adalah ya, berlawanan dengan posisinya, yaitu min K posisi ya. Jadi kalau posisinya di bawah titik setimbang, jadi posisi setimbangnya di sini gitu, sistem massa pegasnya. Kemudian kalau dia berpindah ke posisi yang lain, mungkin harap diingat ini contoh ini pernah dikasihkan ya, maka ada gaya yang berbeda dengan Y-nya ya. Ini Y-nya ke bawah positif, maka gayanya ke atas ya, gaya pegasnya ya, pegasnya akan menarik ke atas. Dan sebaliknya kalau dia di atas posisi setimbang, maka gaya pegasnya ke bawah. Oleh karena itu yang ini adalah akibat pegas, ya. Kemudian gaya akibat viscous dampernya itu ada mengikuti model yang ada di situ, yaitu F sama dengan konstanta redaman dy dt. Ya. Oke, ini adalah peredamnya atau dashboardnya itu tadi ya, viscous dashboard. Yang tentu nilainya C tadi seperti disinggung, tergantung kepada konstruksi dari dashboardnya dan terutama viskositas dari fluida ya. Oke, dan kita bisa menggambarkan gaya akibat redaman dashboard itu sama dengan min C dy dt. Dengan C merepresentasikan konstanta peredaman dan harganya selalu positif. Artinya gaya F ini selalu negatif ya. Kalau dia bergerak ke bawah, gaya F-nya ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, gaya F-nya ke bawah. Ya, tadi diceritakan bahwa salah satu komponen penting yang menentukan besarnya redaman itu adalah viskositas fluida ya. Waktu saya studi S3 di Australia itu ada teman yang belajar smart damper ya. Jadi dampernya itu viskositasnya bisa dirubah-rubah jika diberi medan magnet. Medan magnetnya ditimbulkan oleh medan listrik gitu ya. Sehingga menyesuaikan berapa besarnya kecepatan mungkin dan berapa besarnya perpindahan dari posisi setimbang itu memberi input ya kepada mesin pintarnya itu berapa harusnya viskositas yang memberi kenyamanan bagi pengendara ya. Karena kalau terlalu keras ya nggak enak yang naik ya. Kalau terlalu lunak ya getarannya nggak berhenti-berhenti. Oleh karena itu konstanta peredamannya itu bisa berubah-ubah dengan merubah viskositas dengan cara ya memberikan medan
magnet, ya, medan magnet dihasilkan oleh listrik. Yang tentu besarnya medan magnet bisa diatur dengan mengatur kekuatan arus, ya, dari medan listriknya. Begitu kira-kira, jadi C-nya bisa menyesuaikan. Kalau kita anggap C-nya konstan, ya, maka ya F2-nya hanya fungsi kecepatan saja, yaitu gaya peredaman. Oke, sering ya pada kasus sebelumnya, misalnya tidak ada dashboardnya ini, ada sebenarnya peredaman oleh udara, ya, terhadap massa yang bergerak. Itu kan udara ini juga menghalangi, ya. Tetapi karena kecil, ya, redaman yang diberikan oleh udara, sering gaya F2 ini diabaikan, ya. Jika massa dihubungkan dengan redaman seperti ini, maka gaya redaman viskus harus dipertimbangkan. Artinya nggak bisa diabaikan lagi, ya, kalau dia ada dashboardnya, ya. Gaya redaman memiliki arah berlawanan dengan arah gerakan sesaat, ya, dengan besar sebanding dengan kecepatannya. Yaitu ini kecepatannya, ya, supaya sebanding ya dikalikan min C ini. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan dengan kecepatan. Pendekatan ini hampir mendekati kondisi eksperimen, ya. Jadi eksperimen membuktikan bahwa viscous dashboard, viscous damper itu, dashboard viscous yang sistem kerjanya seperti saya jelaskan di sini tadi, ya, untuk kecepatan rendah, ya, mendekati, ya, kondisi eksperimen membuktikan bahwa ini terbukti, ya, tinggal C-nya saja yang dicari. Nah, sehingga gaya redaman bisa ditulis dalam bentuk ini, ya. Sudah, ya, tadi saya jelaskan dengan C merepresentasikan konstanta peredaman. Harga C selalu positif, sehingga gaya F2 selalu negatif. Jika harga Y dot, yaitu turunan Y terhadap waktu, positif, ya, berarti benda bergerak ke bawah dan gaya F2 memiliki arah ke atas dan sesuai dengan C dy dt lebih kecil dari 0, artinya negatif. Artinya C harus lebih besar dari 0 karena min C dy dt negatif. Mudah diikuti ini, ya. Untuk harga Y negatif berarti artinya kecepatan negatif, artinya dia bergerak ke atas. F2 memiliki arah ke bawah. Ya, ini tetap saja menghendaki C positif atau gaya F2 ini sama dengan min C dy dt. Mohon dipahami, ya, dot ini adalah variabel bebasnya. Ini notasi Newton, variabel bebasnya adalah T, waktu, ya. Kalau prime, ya, jadi aksen, double aksen itu variabel bebasnya X. Itu cuma perjanjian saja, ya, untuk metode, untuk notasi Newton. Oke, ini sudah. Sehingga resultan gayanya, ya, ini yang F1 ini akibat pegas, yang C turunan Y terhadap waktu, kecepatan, ini adalah akibat dashboard, ya, atau redaman. Sehingga kalau kita mengaplikasikan hukum Newton, yaitu MA sama dengan sigma F, ya, sigma F-nya ini tuh F1 tambah F2. Ini dengan menganggap tidak ada gaya yang lain, ya. Kalau ada gaya yang lain, yaitu misalnya gaya yang menghentak terhadap roda mobil, ya, ada gaya luarnya, maka persamaan ini, ya, tentu harus dievaluasi. Apalagi kalau gayanya itu terus-menerus, ya. Ya, maka ya harus dievaluasi. Oke. Sistem
dashboard ini tidak hanya perlu diketahui ya, tidak hanya pada mobil ya, sekarang mulai diterapkan pada bangunan-bangunan modern ya, untuk mengatasi gempa, sehingga dia lebih tahan gempa, karena redamannya segera hilang ya, getarannya segera hilang ketika ada gempa, jika kita memberikan peredaman. Silahkan dilihat di video YouTube ya, banyak, yaitu aplikasi dashboard atau sistem viscous damping ini, viscous damper pada bangunan. Sehingga kalau ini saya pindahkan ke kanan menjadi positif ya, berarti MA ini A-nya, D kuadrat Y, DT kuadrat sebenarnya harusnya T ya. Ini variabel bebas yang ditulis dalam X ya, kalau mau konsisten dengan simbol ini mestinya DT. Terus kemudian tambah C DY DT tambah KY sama dengan 0 seharusnya. Oke, mungkin saya ganti ini. Oke. Dan persamaan karakteristiknya ya, ini ingat PD Urdu 2 ya kan. Ya. Ini adalah PD Urdu 2, tentu massa pegasnya itu kok salah semua ini ya. Ini mestinya nggak ada M-nya, maaf ini. Ya, jadi mungkin harus saya tulis agak panjang ya di sini. M D kuadrat, M-nya kita dalam bentuk standar ya. Ini koefisien Urdu tertingginya 1. Ya. Sehingga persamaannya menjadi D kuadrat. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, dalam bentuk standarnya adalah D kuadrat Y DT kuadrat ditambah C DY DT C per M ya, ditambah K per M Y sama dengan 0 gitu kan. 0 dibagi M sebenarnya ya tetap 0 ya, sehingga kita bisa menuliskan persamaan karakteristiknya seperti terlihat ya, yaitu lambda kuadrat ya, koefisiennya lambda, koefisiennya DY DT adalah C per M, terus kemudian koefisiennya Y adalah K per M. Oke, tentu ya kita memperoleh lambda 1, 2 ya min B, ini kan min B, plus minus akar B kuadrat, B kuadratnya ya ini mungkin saya harus tuliskan panjang lagi nih biar mudah diikuti. Ya, berarti ini akar-akarnya adalah min B, min C per M, plus minus akar B kuadrat, berarti C per M kuadrat, min 4AC, 4K per M
4K per M ya. Nah, dibagi 2 ya. Atau ini min C per 2M plus minus setengah ya. Setengah, ini biar bisa dijumlahkan penyebutnya harus sama. Ya, C kuadrat min 4MK dibagi M kuadrat. Ya, M kuadratnya, seper M kuadratnya bisa keluar dari tanda akar menjadi M ya. Karena akarnya M kuadrat kan M. Maka kita sampai kepada persamaan ini ya. Lambda 12 sama dengan ya, seperti pada yang saya kotak itu. Kalau kita melakukan substitusi ini ya, yang depan ini kita sebut alfa, kemudian yang belakang ini beta, maka akarnya itu bisa min alfa plus beta dan min alfa min beta ya, tergantung betanya. Kalau determinannya itu positif, diskriminannya positif, ada 3 kasus ya, bisa positif, 0 atau negatif. Yang positif adalah akar-akar beda real, yang 0 adalah akar kembar, yang negatif adalah akar imajiner ya, yang harus ya, diselesaikan dengan metode Euler ya, seperti sebelumnya. Oke, ini mungkin saya ringkas ya. Ini adalah lambda 12 ya, tergantung harga determinan, dia bisa lebih besar dari 0, itu disebut dengan overdamping ya. Terus dia bisa sama dengan 0 atau berarti akar kembar, yaitu min C per 2M, itu disebut critical damping ya, nama sistem getarannya ini ya. Jadi overdamping, critical damping, kalau dia akarnya imajiner, artinya di bawah tanda akar itu bernilai negatif, nanti akar-akarnya adalah kompleks ya, bilangan kompleks ya, yang konjugat karena plus minus ya kan, plus minus bagian imajinernya kan, berarti konjugat ya. Tentang konjugat dari bilangan kompleks sudah kita bahas. Kalau dia di bawah harga determinannya 0, di bawah 0 atau negatif, maka namanya sistem underdamping, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan akan kita bahas setelah ini ya. Kita akan mengevaluasi ya 3 jenis getaran teredam, yaitu yang overdamping, critical damping, dan underdamping ya. Oke, tentu persamaannya yang ini ya, meskipun ini salah, ini mestinya dt kuadrat ya, dy dt plus ky, ini mestinya begitu. Nah, sekarang yang kasus yang overdamping ya. Nah, akarnya berbeda. Maka mungkin harus kita tuliskan ulang ya. Persamaannya yaitu M turunan ini ya, ditambah C ya, yang
sebanding dengan kecepatan kan redaman. Ya, terus kemudian ditambah KY sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya nanti menjadi M lambda kuadrat plus C lambda plus K sama dengan 0 ya. Yang ini tentu jawabannya adalah min B, yaitu min C plus minus akar C kuadrat min 4 MK ya, dibagi 2A ya, A-nya M. Oke. Sekarang kalau kasus overdamping ini artinya yang determinannya positif ya. Determinan positif berarti akar C kuadrat min 4 MK positif ya. Oke. Ini bisa kita tuliskan ya, demi kemudahan, yaitu dalam bentuk sebelumnya ya, ini kan mestinya min C per 2M gini kan, plus minus akar C kuadrat min 4MK dibagi 2M. Ya, itu kita bisa menyatakannya dalam ini alfa plus minus beta ya. Oke. Nah, maka kita mempunyai harga kalau min alpha ini min ya. Ya, min alpha plus minus beta ya. Maka kita akan memiliki jawaban E pangkat min alpha plus beta dan basisnya E pangkat min alpha min beta ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam ini ya. Ini C2-nya min alpha plus beta. Kemudian ini min alpha. Ini min dalam kurung alpha plus beta ya. Karena min kan jadinya. Yang ini kan min alpha plus beta. Oke. Nah, sekarang yang harga alpha dan beta ya. Maka harga alpha dan beta, karena ini C, kemudian ini akar C kuadrat min 4MK, pembaginya sama dengan 2M ya. Jadi kalau akarnya C kuadrat, itu kan C sama dengan ini ya. Ya, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan ini tadi kan, di dalam tanda akar, kalau untuk kasus overdamping harus positif ya di dalam tanda akar. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan harganya alpha selalu lebih besar dari harganya beta. Ya, kalau nggak begitu ini tidak bernilai positif ya. Ya, supaya di dalam tanda akar positif ya, maka C kuadrat harus lebih besar dari 4MK. Ya. Oleh karena itu, ya ini C dibagi 2M alpha selalu lebih besar dibanding C kuadrat karena ini dikurangi ya. Karena seandainya nggak dikurangi, ya, maka akan sama harganya. Tetapi karena dikurangi berarti beta selalu lebih kecil. Ya, karena itu selalu negatif ya. Ya kan?
Karena min sekian ditambah yang lebih kecil berarti nanti harganya selalu negatif. Jadi pangkatnya ini nggak peduli min kalau yang ini karena alfa lebih besar maka akan selalu negatif. Apalagi yang ini ya. Karena ini ditambahkan dan min di depannya ya pasti pangkat negatif. Berarti pangkatnya pasti negatif ya. Kalau pangkat negatif ya berarti kan sama dengan seper ya. Sini kan sama dengan C1 per E pangkat sesuatu gini ya. Ditambah C2 per E pangkat sekian ya. Semakin besar pangkatnya ini akan mendekati 0 kan. Karena dibagi bilangan yang besar sekali ya. Oleh karena itu, sebagaimana T mendekati tak hingga, pokoknya T-nya semakin besar, ya, atau dikatakan untuk waktu yang cukup lama, maka Y-nya akan sama dengan 0 atau dia akan berhenti di kesetimbangan statisnya. Itu untuk kasus yang overdamping. Ya, ini seperti digambarkan ya. Ya, dia untuk waktu yang lama dia akan menuju ke 0, baik Y-nya positif maupun Y-nya negatif. Ya, dia akan mendekati 0. Ini gambar gerakannya. Terus kemudian untuk kecepatan ya, kalau kecepatannya 0, ya ini geraknya seperti ini. Ya. Terus kalau kecepatannya positif, jadi misalnya sudah akselerasi ke bawah, kemudian ditambah ke bawah, gitu kan? Positif itu maksudnya begitu. Maka dia akan bertambah ya kan? Y-nya bertambah kemudian sampai harga maksimal, kemudian dia akan turun ke 0 ya. Dan ini sebaliknya kalau yang 3 ini jika kecepatannya negatif ya. Kecepatannya negatif, posisi di bawah dikasih kecepatan ke atas, misalnya begitu. Hal yang sama juga berlaku ya. Jika posisi Y negatif itu kan di atas titik setimbang. Nah, kemudian yang 0 ini, yang 3 adalah negatif ya, sudah di atas kemudian dikasih kecepatan ke bawah. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau sudah ke atas ditambah kecepatan ke atas, nanti dia akan melewati 0 sebentar, tapi akhirnya juga menuju ke titik 0 ya. Semakin lama T-nya, semakin dia menuju ke 0. Itu adalah untuk kasus overdamping. Ya, khusus untuk kasus kembali ya, karena mungkin harus ditulis lagi. Ya, warna pensilnya bikin merah saja. Karena persamaannya adalah M Y ditambah C Y ditambah K Y sama dengan 0, dan persamaan karakteristiknya adalah M lambda kuadrat ditambah C lambda ditambah K sama dengan 0 ya, boleh dijadikan standar. Ini Y turunan kedua, ini C per M berarti, ini nanti juga C per M, ini juga K per M ya. Hasilnya sama saja ya. Oke, maka ini adalah min C plus minus akar C kuadrat min 4MK
dibagi 2M. Nah, yang determinannya 0 ini disebut critical damping ya. Atau kita bisa menyatakan dalam bentuk alfa plus beta ya. Alfanya ya alfa plus beta. Plus minus ya. Alfanya sama dengan ini C. Dalam hal ini alfanya adalah C per 2M, betanya 0. Ya, karena di dalam tanda akar sama dengan 0. Itu adalah untuk kasus critical damping. Akar kembar penyelesaiannya tentu saja seperti yang terlihat. C1 tambah C2T, E pangkat min alfa T. Ya. Berarti ya semakin T-nya semakin perlu diperhatikan ya, yang ini fungsi ini nggak pernah sama dengan 0 ya. Ya kan? Ya mendekati 0 ya. Ya. Kemudian ini C1 dan C2 tergantung posisinya ya. Ya. Oleh karena itu ini ada ya. Ini perlu diuji ya. Mungkin kalau mahasiswa menginterpretasikan ini, menginterpretasikan persamaan ini ya mungkin sedikit sulit ya. Karena ini harus mengevaluasi C1, C2 ya. C2-nya ini tergantung turunan pertama dan seterusnya ya. Tapi ini paling tidak nanti melewati garis ini paling besar, yaitu jika ada kecepatan negatif saat Y-nya positif atau saat Y-nya negatif kecepatannya positif ya. Maka paling banyak ya itu jika kecepatannya berlawanan dengan posisinya, itu satu-satunya dia akan melewati titik 0 satu kali ya. Ya, itu adalah critical damping. Ya, kecuali kalau C1 dan C2-nya positif, ya, C1 dan C2 positif, ya ini nggak pernah 0, artinya dia nggak akan pernah menyentuh titik 0. Ya, yang terakhir adalah jika ya, under damping ya, kasus yang ketiga. Ini yang sering dipakai atau diaplikasikan ya, jadi bukan meredam getarannya langsung, tapi dia mengurangi jumlah amplitudonya dikurangi ya, dan jumlah getarannya dikurangi ya. Itu kenyamanan yang paling maksimal. Kalau terlalu keras ya, atau fluidanya terlalu tinggi viskositasnya, ya maka ya itu dikatakan dampernya terlalu keras ya, tidak nyaman kalau untuk mobil. Oke. Ya, sekarang kalau under damping yaitu jika beta nilai ini akar ya di dalam tanda nilai determinannya ya, atau di dalam tanda akar ini, kembali ke sini ya, ini bernilai positif, artinya C kuadrat lebih besar dari 4 MK ya. Kalau di sini tadi kan lebih kecil. Nah, C kuadrat lebih besar dari 4 MK. Over damping. Oh ya, yang ini yang
Anti damping itu jawabannya harus imajiner ya. Ya, yang di dalam tanda kurungnya harus bernilai negatif, berarti 4MK lebih kecil dibanding C kuadrat. Ya, sehingga nanti bernilai negatif. Ini kok dibalik ya. Sebentar, mungkin kalau berpindah halaman agak sulit ya. Mungkin kita tulis di sini M. Nah, gini kan. Ditambah redaman itu sebanding dengan kecepatan. Ini KY sama dengan 0. M lambda kuadrat plus C lambda plus K sama dengan 0. Maka min M, min B, min C min C plus minus akar C kuadrat min 4 MK. Ya, dibagi 2M. Oh, ini dibalik biar ada angkanya, maksudnya biar tidak angka biar tidak dalam tanda akar bukan merupakan bilangan negatif ya, tapi sama saja sih kita mengerti bahwa akar bilangan negatif adalah bilangan imajiner ya. Maka nanti ya ini biar ada komponen ininya loh. Komponen IM-nya ini ya. Dan ini akar I-nya menunjukkan akarnya negatif karena itu dibalik ini. Nggak masalah ya, ini bilangan imajinernya, ini bagian realnya. Tentu jawabannya merupakan E pangkat bagian realnya T, ini A cos bagian imajinernya ya. Yaitu omega bintang ditambah B sin omega bintang T. Dan ini bisa ya, kita bisa, oh ini salah nih. Ini mestinya kuadrat ya. Oke. Nanti di contoh soal saja kita akan menerjemahkan ini ya. Jadi kita membuat A cos omega T. Kalau ada nanti di contoh soal saja biar langsung diaplikasikan. Ya, kenapa ini menjadi cos omega T plus delta ya. Atau mungkin di sini masih banyak. Oh ini di contoh soal ini sajalah. Ya, nanti kita aplikasikan ini. Ya, penjelasannya ini ya. Intinya kita menggantikan A dan B dengan segitiga ini ya. Ini delta, ini A, ini B, ini itu saja akar A kuadrat plus B kuadrat, ya ini disebut C. Ya, maka nanti kita bisa memperoleh persamaan yang ini ya. Ya, tidak terlalu sulit lah. Oke, begitu kasusnya secara teori bagaimana persamaan diferensial ordo 2 dengan koefisien konstan homogen ya sangat khusus sekali kita aplikasikan dalam bidang rekayasa atau bidang engineering. Untuk lebih memahami ya soal apa itu teori tentang
PD Urdu 2 dengan khususnya adalah contoh getaran. Ya, yang atas ini adalah getaran bebas tak teredam, yang bawah adalah sistem yang sama tetapi sekarang ditambah peredam dengan nilai seperti yang ada pada soal ini ya. Pertama 100 kg, kemudian 60 kg, terus C sama dengan 10 kg per second ya. Oke, sekarang kita bicarakan yang tidak teredam dulu ya. W-nya 9,8, dia karena dikasih beban 9,8 kg, teregang 1,09 meter ya. Ya, ini tentu angkanya sudah dipilih biar mudah ya. Ini berapa siklus per menit sistem akan bergetar ya, sebelum ada angkanya yang lain ya. Misalnya Y0 dan DY, DT 0 ya dalam hal ini. Tapi sebelum dikasih beban ya, ditanya berapa dia akan bergetar ya. Oke, mungkin kita harus sedikit menghitung di lembaran ini ya. Pertama kita harus menghitung K dari gas yaitu sama dengan K sama dengan atau F sama dengan KX ya kan, besarnya ya. Kalau Anda ingat hukum Pegas, F sama dengan KX ya. Maka K sama dengan F per X. F dalam hal ini adalah waktu dibebani 98. Tapi ini satuannya bukan Newton ya, karena biasa berat dalam kilogram ya. Oh ya, sudah Newton ya, kilogram meter per second kan Newton. Kilogram meter per second kuadrat, maka dia akan teregang 1,09 meter ya. Maka ini sama dengan 90 kilogram per second kuadrat. Itu adalah K-nya Pegas ya. Dari K ini kita bisa tahu ya, pada frekuensi berapa sistem akan teredam ya. Itu namanya frekuensi natural ya. Sistem suka bergetar pada frekuensi berapa. Atau berapa siklus per menit ya, sistem akan bergetar. Baik, tadi sudah ketemu K-nya sama dengan 90, maka kalau kita punya persamaan getaran adalah M dikalikan G double XN, massa dikalikan gini kan, ditambah C-nya nggak ada, KY sama dengan 0 ya. Masanya tadi belum dihitung di sini. Nah, ini 98 ya kan, F sama dengan MA ya, F sama dengan MG ya kan. Ya, berarti 98 kilogram meter per second kuadrat sama dengan M dikalikan 9,8 ya.
meter per second kuadrat. Berarti masanya sama dengan 10 kg. Oke, kita bisa ke sini. Ya, 10 kg. Ya, K-nya tadi 90 ya. 90. Y sama dengan 0 atau tambah 9Y sama dengan 0. Ya, PK lambda kuadrat plus 9 sama dengan 0, maka lambda sama dengan 12 sama dengan plus minus 3I ya. Oke. Nah, penyelesaiannya ini adalah E pangkat 0 ya, karena 0T, karena nggak ada bagian realnya, dikalikan A kosinus 3T ya, kemudian plus I sin kalikan B ya, sin 3T ya. I-nya sudah hilang ya. Sorry. Justru kita menghilangkan komponen imajiner ya dengan cara ya. Oke. Nah, tentu kalau kita pakai komputer ya gampang, ini maksudnya menggambarkan A cos 3T plus B sin 3T. Ya, langsung dimasukkan saja. Ya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan pada nilai berapa dia akan bergetar, yaitu kita harus sedikit manipulasi ya. Berarti ini E pangkat 0 kan 1, berarti ini A cos 3T plus B sin 3T ya. Atau ini Y-nya ya. Ya, atau Y sama dengan A kita kalikan dengan akar A kuadrat plus B kuadrat dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Boleh kan dikalikan 1. Nah, terus cos 3T ditambah B, kita kalikan bilangan yang sama, A kuadrat plus B kuadrat dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat sin 3T. Oke. Nah, andaikan ya saya punya segitiga ya, kemudian panjang sisi tegaknya B, nah, panjang sisi horizontalnya A, sudutnya ini delta. Nah, ini tentu panjangnya A kuadrat plus B kuadrat. Ini sebut saja C ya. Ya, seandainya kita punya segitiga ini ya, maka kita bisa menuliskan ya, A dibagi A kuadrat plus B kuadrat, ini kan cos ya, cos delta kan. Terus kemudian A kuadrat plus B kuadrat yang atas ini sama dengan C, berarti ini C. Nah, terus cos delta cos 3T ya. Atau mungkin saya tulis sama saja ya sebenarnya. Oke, ditambah yang ini juga C, yang A kuadrat ditambah B kuadrat C, B per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan sin delta ya, sin 3T.
Atau ini sama dengan C ya, cos 3T. Cara nulisnya enggak gitu. C cos 3T min delta ya. Kan ini nanti menjadi cos plus sin itu kan ini. Oke. Maka persamaan ini ya, kita akan tahu satu periode ini kan 2pi ya. 2pi radian itu akan ada 3. Ya kan? Kalau misalnya cos T gitu ya, maka ini periodenya 2pi ya kan. Kalau cos 2T ya berarti ada 2 periode, ada 2 gelombang penuh ya selama 2pi ya kan. Ya, kalau cos 3T berarti ada 3 gelombang penuh ya. Ini 2 gelombang, ini 1 gelombang ya. Berarti ada 3 gelombang selama 2pi ya kan. 3 gelombang selama 2pi second ya. Ya. Atau 1 gelombang memerlukan waktu 2pi per 3 second ya. Oke. Ini adalah periode ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali gelombang penuh ya. Frekuensi adalah sepernya. Nah, frekuensi sama dengan seper itu atau 3 per 2pi. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Berapa siklus per menit? Nah, ini kan per second. Berarti kalau per menit kalikan ya 60 ya. Ya, artinya 180 bagi 2pi gelombang ya. Nah, getaran per menit. Kalau hertz ya apa? Getaran per detik ya. Ini getaran per menit ya. Kalau mau per detiknya ya yang depan itu 3 per 2pi. Ya, kita harus hitung pakai kalkulator tentu karena ada 2pi itu. Oke, 180 bagi 2 kali pi. Ya, 28,65. Ya, hampir 29 ya. Nah, pensilnya tadi. 28,65 getaran per menit. Oke, ya. Hampir mendekati 29 siklus per menit. Itu jika tanpa redaman ya.
Oke, sekarang ada redaman besarnya 100 kg per second ya. Berarti persamaannya menjadi ya 10 sama ya, yang lainnya sama kan. Cuma sekarang ada redamannya 10 M ini ditambah C-nya sekarang berapa? Dimulai dari C100. C-nya 100. Mudah ini. K-nya sudah ada di sini 90 ya. K-nya 90. Y sama dengan 0 ya. Persamaan karakteristik. Ya. 10 lambda kuadrat ditambah 100 lambda ya, ditambah 90 sama dengan 0. Boleh di bawah bentuk standar dibagi 100 semua, enggak juga enggak apa-apa ya untuk koefisien konstan ini. Kalau Euler-Cauchy ya harus dalam bentuk standar. Maka ya, min B, min 100 plus minus akar 100 kuadrat min 4 kali 10 kali 90 bagi 2A. Ya, ini sama dengan min 100 plus minus 10.000 dikurangi 3.600 ya. Berarti 6.400 bagi 20 sama dengan min 100 plus minus 80 ya. 8 kali 8, 64, 0-nya 2 bagi 20. Ya, waktu plus berarti lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan 180 bagi 20, 36 ya. Ya. Kalau min 180 bagi 20 sama dengan 118 dibagi 29 ya. Ya, min 9. Oke. Ya, kalau ini berarti jawabannya adalah Y sama dengan ya, C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat min 9. Kok X T ya? Variabel bebasnya T. pangkat T min 9T gitu ya. Terus kemudian Y0 sama dengan C1 pangkat 0 ditambah C2 itu sama dengan berapa tadi? Y0 ya. Di soal 16 cm ya. Berarti 0,16. Ini persamaan 1. Kemudian kita turunkan kecepatannya sama dengan 0 ya.
DY DT sama dengan min C1 E pangkat min T min 9 C2 E pangkat min 9T. Waktu DY DT T sama dengan 0, maka ini min C1 E pangkat 0 ya, min 9 C2. Ini adalah sama dengan 0. Nah, ini persamaan 2. Oke, kalau kita tambahkan, ya, 1 dan 2 kita tambahkan. C1 dan min C1 saling menghilangkan, ini min 8 C2 ya. Min 8 C2 sama dengan 0,16. C2 sama dengan 0,16 dibagi 8 sama dengan 8 bagi 100 sama dengan 2/100 atau 0,02 min ya. Nah, ya kan? Nah, sama dengan 0 min 0,02. 0,02. Aduh, minnya lupa podo ya. Ini ada minnya. Min 0,02 ya. C2-nya, karena C2-nya min 0,02, kita masukkan ke persamaan 1. Ya, C1 min 0,02 sama dengan 0,16. C1 sama dengan 0,18. Oke, berarti persamaannya ya kita bisa menggantikan ya. Ya, ini IP sama dengan, ya kita ganti saja C1-nya dengan 0,18. 0,18 E pangkat min T ditambah C2 E pangkat C2-nya sudah ada. Min C2 ya, min 0,02 C2 E pangkat min 9T. Oke, jadi kita sudah memperoleh Y general solution, kita juga memperoleh YP-nya ya. Tapi yang bisa digambarkan grafiknya tentu saja yang YP, yang Y-nya ini masih terlalu umum ya. Terlalu banyak kurvanya, tergantung C1 dan C2. Oke. Sekarang kalau soal yang kedua, yaitu jika 10 ditambah berapa tadi? 60 ya. B. Nah, ini yang B. Yang ini tadi soal A ya. Nah, maka ini 10 Y tambah 60 Y dot tambah 90 Y
90Y sama dengan 0 ya. Berarti ini min B, ini min 100 benar, min 60 plus minus akar 60 kuadrat min 4 kali 10 kali 90 bagi 2 kali 10. Ini 0 ya, karena ini 3600, ini juga 3600. Sama dengan akar kembar. Lambda 12 sama dengan min 60 bagi 20 min 3. Maka ini gampang ini. YGS-nya sama dengan C1 tambah C2X E pangkat min 3T. Oke, tetapi mencari C1 dan C2-nya, YP-nya tidak gampang ya. Kita tulis di sini. Ya, yang B YGS sama dengan C1 plus C2X ya. E pangkat min berapa tadi? Min 3T ya. Ya. Oke, maka kita evaluasi ya. Di sini misalnya Y0 sama dengan C1 plus ini C2T. D-nya kita ganti 0 plus C1 plus C2 kalikan 0 ya. Kalikan E pangkat min 0. Ini 1 kan. Sama dengan C1 sama dengan 0,16 ya kan. Berarti C1-nya ketemu. Nah, C1 sama dengan 0,16. Sekarang kita mencari turunannya, ini harus dibuka kurungnya biar mudah. C1E pangkat min 3T ditambah C2T E pangkat min 3T ya. Kalau kita turunkan ya, dy dt ya, sama dengan min 3 C1E pangkat min 3T. Turunannya yang ini, D-nya kita turunkan, C2E, turunannya T kan 1, min 3T, kemudian ini min lagi yang kita turunkan, yang E pangkat min 3T. C3, C2, T, E pangkat min 3T. DY, DT, T sama dengan 0, sama dengan ini 3, min 3C1 ya. Yang ini ditambah C2. Pangkat T-nya kan 0. Ini ada 0-nya di sini, ya sama dengan 0 ya. Karena dikalikan berapa saja ini nanti 0. Kecepatannya pada saat T sama dengan 0 adalah 0. Ya, ini kita punya persamaan 2. Terus kita juga punya
tadi C1 sudah ketemu 0,16, berarti nggak usah dua persamaan ya, ini yang C tinggal eliminasi saja. Berarti sama dengan min 3 kalikan 0,16 tambah C2 sama dengan 0. Atau C2 sama dengan 0,48 ya. Nah, berarti YP-nya sama dengan C1-nya, atau satu di sini saja biar ringkas, warnanya beda. YP sama dengan C1, ya, C1-nya min 0,16 E pangkat min 3T tambah C2, C2-nya 0,48 T E pangkat min 3T. Oke. Kita lanjut lagi untuk C sama dengan 10 kg. Ini tentunya di bawah critical damping, berarti ini under damping. Yang sebelumnya tadi over damping ya. Baik, kita cari ya sistem, kita cari persamaan getaran dari sistem under damping kita, yaitu masanya 10. Ya, ini yang C ditambah 9, berapa tadi soalnya 10 ya. Ya, 10Y kemudian tambah 90 ya mestinya. Ya, 90Y sama dengan 0 ya. Maka PK-nya persamaan karakteristik 10 lambda kuadrat tambah 10 lambda tambah 90 sama dengan 0. Maka jawabannya lambda 1, 2 sama dengan min 10 plus minus akar 10 kuadrat min 4 kali 10 kali 90. Per 2 kali 10. Ya, sama dengan min 10 plus minus akar ini 100, ini 3.600, berarti akar min 3.500 dibagi 20. Ya, ini harus pakai kalkulator ya, nggak bisa nggak pakai kalkulator. Akar 3.500. Akar 3.500.
59,16 kok. Elek ya, jelek angkanya. 59,16. Berarti min 10 plus minus 59,16 I dibagi 20 sama dengan min setengah ya, plus minus 59 bagi 20 I dibagi 20. 296 ya. Ini pembulatan aja. Banyak angkanya di belakang koma. 2,96 I. Oke. Terus berarti YGS sama dengan E, ya kan? Pangkat realnya min setengah ya. E pangkat real min setengah T dalam kurung A cos imajiner 2,96 T tambah B sinus 2,96 T. Oke. Nah, kita masukkan Y0 sama dengan E pangkat 0, ya kan, T-nya 0. Yang ini A cos 0, berarti A cos 0 kan 1 ya. Kalau sin 0, 0. A cos 0 ditambah B sin 0. B sin 0 ya 0. Ini sama dengan A ya, berarti ya, ini sama dengan 0, berapa berarti? 0,16. A-nya ya. Oke. Sekarang turunannya nanti harus sama dengan 0 waktu T-nya sama dengan 0. T, ya ini yang perkaliannya yang pertama dengan ini, berarti min setengah A ya. Yang kita turunkan E pangkat T-nya dulu. Min setengah A, E pangkat min setengah T, kosinus 2,96 T. Ya kan? Terus kemudian yang kita turunkan cos-nya menjadi turunannya min sin ya. Min E pangkat min setengah T ya, sin 2,96 T. Oke. Terus sekarang yang B. Kemudian yang kita turunkan yang E-nya dulu. Min setengah B. E pangkat min setengah T kalikan sinus
2,96T. Kemudian kita turunkan yang sinnya. Ini tadi kurang ya. Sorry. Nah, ini yang kemudian kita turunkan cost-nya menjadi min sin ya. Maka ini min tapi dikalikan 296. Ya kan? Itu yang lupa. Min 2,96 A E pangkat min setengah T turunannya cos sin min sin 2,96 T. 2,96 T. Oke. Sekarang yang kita turunkan yang ini dulu kemudian dikalikan B ya. Berarti min setengah B E pangkat min setengah T, sinnya kita tulis saja, sin 2,96 T. Kemudian turunannya sin adalah cos, ya kan? Berarti plus 2,96 ini B ya, E pangkat min setengah T ya cos ya karena turunannya sin tadi cos 2,96 T ya. Kalau kita aplikasikan untuk T sama dengan 0 berarti yang sin hilang ya, karena sin 0, berarti ini hilang. Ini yang depan juga hilang. Terus, ini berarti min setengah ya min malas ganti halaman nih karena sudah banyak nanti sulit ya memindahkannya. A ya kan? A per 2 ya kan? Ini karena E pangkat 0 ya 0 ini cos 0 1 ya E pangkat 0 1 berarti ini 1 kali 1 tinggal setengah A. Yang ini ditambah 296 B ditambah 2,96 B ya sama dengan 0 berarti B sama dengan A pindah ke sana dibagi 2 ya, dikalikan 2,96 A-nya sudah ada. Berapa tadi? A-nya ada sebelumnya. Y0 setengah. Oh, ini ya. 0,16 A-nya. Ya, berarti ini kita ganti dengan 0,16. 0,16 B-nya. Bisa dihitung tentunya sama dengan pendekatan 0,027 ya B-nya. Berarti kita memperoleh ya YP ini nanti yang kita gambar grafiknya sama dengan E pangkat setengah T
kemudian dikalikan A-nya 0,16 kosinus 2,96 T ditambah B-nya 0,027 sinus 2,96 T ya. Sangat menarik kita membandingkan ya, YP untuk kasus C, kemudian di sini tadi ada ya, YP untuk kasus B ini, dan YP untuk kasus A ini, terus kemudian YP untuk kasus yang getaran harmonik tak teredam ya. Mana persamaannya? Ya, persamaannya ini ya. A cos 3B, tapi harus dievaluasi A-nya. Oh, belum ya, ini ada satu soal yang kelewat. Ya ini, jika di 0,16 cm, ya berarti Y0, ya kita belum YP-nya belum dievaluasi ini. Y0 sama dengan A, ya kan? Karena yang B-nya sin 0, 0. Tinggal A cos 0, 1, cos 3T, cos 0, itu sama dengan 0,16. Oke. Terus kemudian DY DT sama dengan min 3A sinus 3T ditambah 3B kosinus 3T sama dengan ya pada T sama dengan 0, T sama dengan 0, ini berharga 0 ya. Yang sinnya tentu sama dengan 0. Ya, ini dicoret. Kemudian cos 0, 1 ya, berarti 3B sama dengan 0. 3B sama dengan 0, B sama dengan 0. Berarti kita bisa memperoleh YP-nya dalam hal ini sangat sederhana, yaitu A-nya 0,16 cos 3T. Ya, ini berarti kita bisa punya 4 grafik ya yang bisa kita gambarkan bersama-sama dan kita evaluasi nanti grafik tersebut. Kita akan membuat 4 ya bahkan, yaitu yang pertama, yaitu yang tanpa ada redaman ya, C sama dengan 0, maka kita akan peroleh YP apa tadi 0,16 ya, 0,16 kosinus 3T. Terus kalau C sama dengan 100 ya, maka kita peroleh YP sama dengan yang 100, yang YP ini tentu bisa digambar ya, 0,18 E pangkat min T ya, kemudian dikurangi 0,02 E pangkat min 9 T. Kalau C sama dengan 60 ya, diperoleh YP sama dengan 0,02
16 plus 0,48. T E pangkat min 3T. C sama dengan 10, kita peroleh YP sama dengan E pangkat min setengah T, kemudian dikalikan dengan 0,16 kosinus ini 2,96, ini nanti dicari ya tepatnya berapa, ditambah serta 0,27 sinus 2,96 T gitu ya. Oke ya, kita bisa melakukan ini di Excel kita. Tentu pertama ya kita plot sini T ya, dimulai 0 misalnya ditambah 0,1 ya, kita bikin sampai 10 ya misalnya. Oh kurang, ini sudah ya. Kemudian sini adalah C0 ya. C0 sama dengan apa tadi? 0,16 kalikan kosinus 3 kali T. Ya. Yang sini C100 sama dengan 0,18 sama dengan 0,18 kalikan eksponensial min T kalikan kurangi 0 titik apa tadi 0,2 kalikan eksponensial min 9 kali T. Tentu Y0-nya sama semua ya, 0,16 karena dipakai sebagai kondisi awal. C60 nah, sama dengan 0,16 ya, tambah 0,48 kali T kalikan eksponensial min 3 kali T. Nah, ini 0,16 ini tulisnya titik ya, standarnya. Oke. C10. Nah, ini kita harus punya angka yaitu merupakan akar ya. Nah, akar dari 3.500 dibagi 296 itu ya. Nah, ini biar kita nggak membulatkan ya. Kemudian B-nya sama dengan 0,16
0,16 dibagi 2 kali, nah ini 0,027. Oke, yang C10 persamaannya sama dengan eksponensial 0,5 kali T ya, kalikan 0,16 kalikan kosinus 296-nya ini kita kunci kali T ya, terus ditambah 0,027-nya ini kita kunci kalikan sin 296 kali kita kunci ya F4 kali T. Oke, tinggal kita copy saja ke bawah sampai 10. Ya, oke. Ya, tinggal kita bikin grafiknya. Nah, oh, nggak terbalik. Bentar, ada yang salah nih. C0 0,16 cos 3T, bener ya. Terus yang ini 0,18 eksponensial. Sebentar, yang ini saja salah ya. C0-nya kok nggak ada. Nah, begini. Oh, yang salah yang C10. 0 kok ini eksponensial setengah. Oh, ini min ini. Min setengah T kalikan, ya sudah. Kita copy. Ya, ini adalah hasilnya ya. Jadi yang mungkin saya agak perpanjang. Ini aksesnya dibikin 10 saja. Ya. Yang warna biru ini adalah jika tidak ada redaman, ya. Yang warna biru, kemudian yang warna coklat muda ini adalah underdamping ya, jika ada redaman dengan nilai C di bawah nilai redaman kritis, yang C100 yang C60 itu adalah tepat saat terjadi redaman kritis ya. Nah, kemudian yang C100 adalah overdamp. Ini yang warnanya coklat itu. Oke, C100 ya benar, yang overdamp. Yang 60 oke. Saya juga punya grafiknya dalam bentuk ini, datanya ini saya ekspor ke origin,
kemudian saya jadikan grafik, diperoleh grafik yang lebih bagus ya. Ya, dan bisa dipasang di PPT ya. Perhatikan di sini, kalau dia tidak teredam, dia akan bergetar terus seperti ini. Kemudian ketika ada redaman, ya, under dam, yaitu ketika C-nya sama dengan 10, ya, maka dia akan teredam mengikuti grafik yang warna magenta ini. Sehingga ketika mendekati 10 dia sudah tidak bergetar sama sekali. Praktis tidak bergetar. Kemudian ketika kita menggunakan C sama dengan 60, yaitu saat redaman kritis, ini yang warna biru ini. Ya, ketika under dam, ya, itu yang nomor yang warna merah ini ya. Begitulah ya, mudah-mudahan dengan contoh praktis ini pemahaman kita terhadap PD ordo 2 koefisien konstan homogen ya, kita sudah mengaplikasikannya untuk berbagai kemungkinan, yaitu yang tidak teredam. Kemudian ketika dia under dam, artinya akar-akarnya imajiner, ya, yang C10. Terus kemudian yang C60 ini yang redaman kritis, yaitu ketika akar-akar persamaan karakteristiknya kembar, kemudian C100 ketika akar-akarnya berbeda real.